Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadilah selaku dosen reformasi administrasi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Fahira Nurhaliza, saya dari program studi administrasi publik dengan nomor pokok mahasiswa 23351551635 dan nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan materi reformasi administrasi, yaitu materi 3. Di sini kita akan membahas secara mendalam mengenai 3 paradigma besar dalam administrasi publik, yaitu Old Public Administration atau OPA, New Public Management atau NPM, dan yang terakhir New Public Service atau NPS. Kita juga akan mengulas kelebihan dan kelemahan dari masing-masing paradigma ini sesuai dengan materi yang telah disusun oleh Ibu Eka Fadilah. Pertama-tama kita mulai dari paradigma klasik, yaitu Old Public Administration. Paradigma ini ditandai dengan pemerintahan yang kaku dan sentralistik. Dalam model ini, kewenangan berada penuh di tangan pemerintah. Konsekuensinya, banyak kebijakan yang cenderung menguntungkan pemerintah saja dan tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Paradigma OPA juga dianggap tidak relevan dalam menangani persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi negara modern seperti keterbukaan dan responsivitas. Oleh karena itu, paradigma ini dianggap perlu digantikan oleh pendekatan baru yang lebih sesuai dengan dinamika sosial. Selain itu, Old Public Administration ini juga dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan masalah publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Realitas sosial yang kompleks disederhanakan secara berlebihan sehingga menghasilkan solusi yang kurang tepat sasaran. Birokrasi dalam OPA juga bersifat formalistik, namun dalam praktiknya seringkali dikendalikan oleh hubungan-hubungan informal. Akibatnya tidak tumbuh rasa memiliki di kalangan birokrat karena mereka hanya dianggap sebagai pelayan kekuasaan, bukan pelayan rakyat. Lebih lanjut, birokrasi dalam paradigma ini hanya disiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin. Ketika masyarakat menghadapi perubahan, birokrasi menjadi tidak sensitif dan lamban dalam merespon. Banyak kritik juga menyoroti bahwa OPA tidak efisien, tidak produktif, minim inovasi, dan mutu pelayanannya rendah. Kekecewaan publik terhadap kualitas pelayanan menjadi makin besar karena sistem ini hanya berfokus pada proses dan prosedur, bukan pada hasil akhir. Hal ini menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya publik. Namun, OPA juga memiliki kelebihan. Salah satunya adalah pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi. Artinya tidak ada campur tangan politik dalam kegiatan administratif, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif. OPA juga menciptakan birokrasi yang stabil karena seleksi birokrat didasarkan pada kriteria objektif, perlindungan hukum yang kuat, dan jaminan masa depan bagi pegawai negeri. Struktur birokrasi yang kompleks, formal, dan berbasis dokumen resmi juga membantu mencegah penyalahgunaan wewenang baik oleh pejabat karir maupun politisi. Selain itu, sifat netral dari birokrasi OPA membuatnya tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok atau figur tertentu. Bahkan sistem ini bisa diterapkan dalam bentuk pemerintahan kerajaan. Selanjutnya kita masuk ke paradigma kedua, yaitu New Public Management atau NPM. Paradigma ini mulai berkembang sejak tahun 1991 dan dipelopori oleh Christopher Hood. NPM lahir sebagai alternatif dari pendekatan tradisional administrasi publik yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Tujuan utama dari NPM ini adalah menciptakan manajemen sektor publik yang lebih profesional, efisien, dan akuntabel. Ada beberapa elemen penting dalam implementasi NPM. Pertama, manajemen sektor publik harus dilakukan secara profesional. Artinya setiap tugas pokok dan fungsi harus dibagi dengan jelas, siapa melakukan apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Hal ini dilakukan dengan menyusun uraian jabatan dan standar operasional prosedur, meskipun pada kenyataannya SOP ini seringkali belum terintegrasi secara baik. Kedua, setiap organisasi publik harus menetapkan standar kinerja dan ukuran kinerja yang jelas. Ini berlaku baik untuk organisasi secara keseluruhan maupun individu pegawainya. Tujuannya adalah untuk mencapai nilai terbaik atau best value dan praktik terbaik atau best practice. Ukuran kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana target telah dicapai atau belum. Yang ketiga, NPM menekankan pada pengendalian output dan outcome, artinya tidak hanya melihat jumlah pegawai atau anggaran, tetapi benar-benar menilai hasil dari program tersebut. Hal ini diwujudkan melalui anggaran berbasis kinerja dan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi.
Keempat, adanya desentralisasi, yakni pemecahan unit kerja agar tidak semua kewenangan terpusat. Undang-undang seperti UU Nomor 22 Tahun 1999, kemudian digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjadi bukti bahwa desentralisasi merupakan prinsip utama dalam reformasi birokrasi Indonesia. Kelima, NPM mendorong adanya persaingan di sektor publik. Persaingan ini diharapkan akan menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Melalui sistem tender atau kontak, pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan hemat biaya. Inilah awal mula privatisasi dalam sektor publik. Nah, ada menurut ahli, yaitu menurut Verly dan rekan-rekannya, NPM memiliki orientasi pada efisiensi kinerja, penyediaan struktur, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi masyarakat yang lebih besar. NPM juga mendorong pengalihan peran pemerintah dari pelaksana menjadi pengarah, memberdayakan pegawai agar lebih inovatif, dan menciptakan budaya organisasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil. Namun penerapan NPM ternyata tidak cocok di semua negara maju seperti Inggris dan Selandia Baru. NPM terbukti berhasil. Tapi di negara berkembang seperti Indonesia, penerapannya sering berbenturan dengan nilai ideologi, sistem politik, ekonomi, serta kondisi sosial budaya yang berbeda. Nah, yang terakhir, kini kita masuk ke paradigma ketiga, yaitu New Public Service atau NPS. NPS muncul sebagai kritik terhadap kegagalan NPM dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan responsif. Menurut Denhart dan Henhart, pendekatan ini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat sebagai warga negara, bukan sekadar pelanggan. NPS mengusulkan agar pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan partisipasi masyarakat, kolaborasi, dan kesadaran akan nilai-nilai publik. Kepentingan publik bukan berasal dari akumulasi kepentingan individu, melainkan hasil dari dialog sosial tentang nilai bersama. Kebijakan publik harus mencerminkan aspirasi warga, bukan sekedar memenuhi mekanisme pasar ya. NPS juga dikenal sebagai paradigma governance atau collaborative governance. Pemerintah harus berani berubah dari kebiasaan lama yang otoriter menjadi lebih demokratis dan terbuka. Dalam praktiknya ini memang menantang karena memerlukan waktu dan tenaga untuk mengubah sistem yang sudah mapan. Nah, selanjutnya ada 7 prinsip dasar NPS, yaitu 1. Melayani warga negara, bukan sekedar konsumen. Yang kedua, mencari kepentingan publik bersama. Yang ketiga, mengutamakan nilai kewarganegaraan daripada semangat kewirausahaan. Keempat, berpikir strategis namun bertindak secara demokratis. Kelima, memahami bahwa akuntabilitas tidaklah sederhana karena melayani lebih baik daripada sekadar mengarahkan. 7, menghargai manusia bukan hanya mengejar produktivitas. Nah, demikian NPS menjadi upaya untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada OPA dan NPM dan berusaha menciptakan pelayanan publik yang lebih adil, demokratis, dan berbasis partisipasi. Itulah penjelasan lengkap mengenai ketiga paradigma administrasi publik, OPA, NPM, dan NPS. Ketiganya mencerminkan evolusi cara pandang kita terhadap pelayanan publik dari yang semula birokratis dan kaku menjadi efisien dan kompetitif, hingga akhirnya berfokus pada warga negara dan nilai-nilai bersama. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk menambah pemahaman kita semua tentang dinamika administrasi publik. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.